Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah farmakologi, yaitu Bapak Apoteker Maulana Yusuf Al-Kandahri, Magister Farmasi. Dan tidak lupa pula kepada seluruh teman-teman yang menonton video presentasi kami. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kategori obat untuk ibu hamil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Anissa Juliani sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini dan sekaligus sebagai pengkaji pertama. Baik, di sini kami akan mempresentasikan 5 materi tadi, yaitu tentang pengertian, jenis-jenis obat, efek, tindak lanjut, dan yang terakhir peran perawat. Kami buka sesi presentasi yang akan dipresentasikan oleh para pengkaji. Baik, selanjutnya ada pengertian. Pengertian sendiri dari kategori obat untuk ibu hamil, kategori obat ada 5, yaitu ada kategori A, kategori B, C, D, dan X. Untuk kategori A berarti bahwa obat tersebut aman untuk janin. Berdasarkan studi kontrol yang dilakukan pada ibu hamil, penggunaan obat kategori A tidak menunjukkan adanya resiko gangguan terhadap janin. Hal tersebut berlaku selama kehamilan trimester pertama maupun selanjutnya. Oleh karena itu, obat kategori A disebut memiliki resiko yang sangat kecil dalam membahayakan janin. Selanjutnya ada kategori B. Kategori B berarti bahwa obat cukup aman untuk janin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada hewan, penggunaan obat kategori B tidak menunjukkan adanya resiko gangguan terhadap janin. Sayangnya, studi terkontrol lanjut terkait konsumsi obat kategori B pada ibu hamil juga belum pernah dilakukan. Selanjutnya ada kategori C. Kategori C mengindikasikan bahwa obat berisiko menyebabkan gangguan kehamilan. Oleh karena itu, obat kategori C hanya dianjurkan jika manfaat yang diperoleh oleh ibu hamil maupun janin lebih besar daripada resiko yang ditimbulkannya. Berdasarkan riset yang dilakukan pada hewan, penggunaan obat kategori C menimbulkan efek samping terhadap kehamilan. Sementara studi lanjutan pada manusia belum pernah dilakukan. Selanjutnya ada kategori D. Obat untuk ibu hamil yang masuk dalam kategori D terbukti dapat menimbulkan risiko berbahaya pada janin. Obat kategori D hanya digunakan untuk kondisi darurat, ketika tidak ada persediaan obat lain yang lebih aman bagi ibu hamil. Selanjutnya ada kategori X. Obat yang termasuk kategori X tidak direkomendasikan bagi ibu hamil maupun wanita usia subur. Obat ini terbukti sangat bahaya bagi janin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obat kategori X menyebabkan abnormalitas janin. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya tadi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis obat. Yang pertama, kategori A. Jenis obatnya yaitu ada asam folat, zinc, levothyroxine, vitamin B6, dan vitamin C. Yang kedua ada kategori B, yaitu ada amoxicillin, ampicillin, kafein, fosfomycin, dan glukadon. Yang ketiga ada kategori C, yaitu terdiri dari albumin, aspirin, beta-karoten, kodeinen, dan paracetamol. Yang keempat ada kategori D, yaitu ada alprazolam, cisplatin, diazepam, dan kanamycin. Yang kelima yaitu ada kategori X, yang terdiri dari atorvastatin,
clomifene, coumarin, danazol, dan estradiol. Selanjutnya ada efek setiap kategori obat. Yang pertama ada kategori A. Obat yang berkategori A merupakan obat-obat yang cukup aman dikonsumsi ibu hamil dan tidak menyebabkan resiko kehamilan atau malformasi pada trimester pertama. Yang kedua ada kategori B. Kategori ini meliputi obat-obatan yang masih jarang dikonsumsi ibu hamil, namun juga tidak menunjukkan adanya efek malformasi pada janin. Yang ketiga ada kategori C, yaitu obat kategori ini bisa berdampak buruk pada janin, namun biasanya dampaknya bisa membaik kembali. Nah, untuk kategori C ini, tetapi karena manfaat potensial mungkin beberapa ibu hamil memerlukan obat seperti ini, yaitu contohnya tramadol. Yang keempat ada kategori D. Obat golongan ini terbukti bisa menyebabkan malformasi berbahaya bagi janin. Resiko bahayanya bersifat menetap atau tidak bisa membaik dengan sendirinya. Yang kelima ada kategori X. Obat ini memiliki efek negatif yang nyata dibandingkan manfaat pada ibu hamil. Nah, obat kategori X ini efeknya negatif, bisa cacat atau bahkan keguguran. Baik, saya Rapli Jalani. Saya akan melanjutkan dari pengkaji kedua. Kita memasuki materi yang tindak lanjut jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat pada kehamilan. Nah, keputusan ini digunakan dalam meningkatkan pengetahuan pasien mengenai kategori obat. Untuk ibu hamil ialah penyuluhan kesehatan. Nah, yang dapat berupa metode ceramah, metode diskusi kelompok, curah pendapat, panel, dan bermain peran. Lalu ada juga yang paling efektif pada konsep hal ini adalah metode menggunakan ceramah yang digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan suatu ide-ide, pengertian, atau pesan secara lisan kepada kelompok. Sasarannya sehingga memperoleh informasi kesehatan dalam hal ini mengenai kategori obat pada ibu hamil. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada peran perawat nih dalam pengambilan keputusan terapi penyakit pada kehamilan. Nah, yang pertama ada observasi TTP pada ibu, yang kedua ada observasi di bayi, yang ketiga ada konsul ke dokter obgyn, yang keempat kalau perlu ke USG untuk memastikan. Baik, kita bahas satu-satu. Ada observasi TTP ya. Nah, observasi TTP ini adalah pemeriksaan tanda-tanda pindah pada ibu, meliputi empat tindakan. Yang pertama ada mengecek tekanan darah, mengecek suhu tubuh, mengecek nadi, dan juga mengecek respirasi dari si ibu tersebut. Nah, metode ini merupakan pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan fungsi tubuh dasar. Hal ini bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis suatu penyakit dan merencanakan perawatan medis yang tepat. Lalu yang kedua ada observasi DGG bayi. Pemeriksaan DGG ini yang direkam medis selalu normal dan tidak mengalami gawat janin. Walaupun data yang didapatkan evaluasi DGG setiap 4 jam tidak sesuai dengan yang dicek. Nah, yang menerangkan bahwa DGG ini diperiksa 1 jam sekali pada pasien laten dan setengah jam pada fase aktif. Lalu yang ketiga ada konsul ke dokter obgyn. Nah, konsul ke dokter ini sangat penting jika memang diperlukan dalam kandungan. Dokter spesialis obstetrisi dan ginekologi ini atau dikenal dengan juga MGyn adalah yang memeriksa kandungan. Seorang dokter yang mengkhususkan diri dalam kesehatan memeriksa reproduksi wanita, termasuk menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menopause.
Lalu yang keempat ada pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini pertama dapat dilakukan pada awal masa kehamilan untuk mengetahui kondisi awal janin. Lalu pemeriksaan kedua dilakukan saat kandungan memasuki usia 20 minggu. Sementara pemeriksaan ketiga dilakukan akan mendekati waktu persalinan yaitu pada 30 minggu kehamilan alias trimester ketiga. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami tadi, 5 materi tadi yang sudah disampaikan oleh para pengkaji. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kami telah sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.